Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang ke-6 ayat 3 hingga ke-7 dengan tajuknya Disatukan dengan Kristus. Kita baca sekarang ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini dalam ayat yang pertama, Paulus menjawab soalan ini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya, supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Nah, jawabannya sudah pasti tidak boleh. Alasannya Paulus mengatakan dalam ayat yang kedua, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dari ayat yang kedua selepas ini hingga ke ayat 11, setiap ayat itu ada perkataan mati. Yaitu Paulus menjelaskan kematian kita. Ya, apakah maksudnya telah mati bagi dosa? Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan, ia bermakna Anda telah dibebaskan dari kuasa pemerintahan dosa dalam hidup Anda. Ya, ianya sudah past tense, bermaksud sudah berlalu, sudah selesai. Anda sudah bebas. Sebelum Anda terima Yesus, Anda adalah hamba kepada dosa. Sekarang, dalam Yesus, Anda telah dibebaskan dan bukan lagi hamba dosa. Untuk menjelaskan kebenaran atau memberi suatu gambaran kepada maksud telah mati bagi dosa ini, ya, bagaimana ianya terjadi, Paulus memakai contoh baptisan. Ya, dalam ayat 3 dan keempat, nah, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama. Nah, perhatikan perkataan ini ya. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Perkataan baptisan adalah simbolik dan ia menghuraikan satu kebenaran yang penting, yaitu ya kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat. Amin. Nah, pada saat kita menerima Yesus, nah kita sudah pun disatukan dengan Yesus dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Nah, apa kesannya kesatuan ini dengan hidup kita?
Nah, kita akan lihat ini dari ayat 5 hingga ke 7 yang menjelaskan apa kesan pembaptisan dan kesatuan ini dengan kehidupan seharian kita. Saya baca sekali lagi ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Amin. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, yang pertama, kesan pembaptisan kita dengan Yesus adalah kita telah menjadi satu dengan Yesus. Ya, telah menjadi satu dengan Yesus. Nah, perkataan menjadi satu bermakna kita gabung bersama. Gabungan, ya, persekutuan yang tak dapat dipisahkan, ya, seperti kembar Siam, the Siamese twins, yang berkongsi semua bahagian dalaman tubuh, semua organ itu, ya. Nah, bila kita menjadi satu dengan Yesus, kita juga jadi sama dengan Yesus. Haleluya. Maksudnya, ya, kalau Yesus mati, kita yang disatukan dengan Yesus, kita mati bersama dengannya. Kalau Yesus bangkit, kita yang disatukan dengan Yesus, kita bangkit bersama dengannya. Maka Yesus mati kepada dosa, kita yang disatukan dengan Yesus, kita pun mati kepada dosa. Nah, Yesus bangkit mengatasi maut. Nah, kita pun yang disatukan dengan Yesus, kita bangkit mengatasi maut. Amin. Ya, bermaksud apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi dengan kita melalui kesatuan ini. Ya, DNA Yesus ada di dalam kita semua. Amin kah? Ya, kita memiliki sifat-sifat Yesus dari segi moralnya, yaitu ya, Yesus adalah kudus. Kita yang disatukan dengan Yesus, kita juga adalah kudus. Yesus adalah benar. Nah, kita yang disatukan dengan Yesus, kita juga adalah benar. Yesus telah menang. Kita juga dapat hidup dalam kemenangan. Amin. Yesus berkuasa. Maka kita juga berkuasa. Kita berkuasa atas musuh-musuh utama kita. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis. Amin. Kita telah menang atas iblis. Kenapa? Sebab kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Lalu, ya saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam dosa lagi? Apabila kita telah berkuasa atas dosa, atas maut, dan atas iblis, kita tak boleh dan tak perlu lagi menjadi hamba dosa karena kesatuan kita dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita disatukan dengan Yesus. Yang kedua, kesan pembaptisan kita dengan Yesus, manusia lama disalibkan dan tubuh dosa itu hilang kuasanya dalam ayat yang ke-6 ini. Ya, tubuh dosa. Tubuh dosa itu adalah manusia lama kita, ya. Manusia lama kita dikatakan telah disalibkan, bermaksud dimatikan. Dimatikan dan dikuburkan. Ya, kenapa harus dimatikan dan dikuburkan manusia lama itu? Kenapa? Ya, supaya melalui kematian itu barulah ada kebangkitan kepada manusia baru. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana kita boleh mengalami kebangkitan ini? Bagaimana? Yaitu melalui kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Haleluya. Kesatuan, ya. Kalau kita disatukan dengan Yesus dalam kematiannya, maka kita juga akan bangkit bersama dengan Yesus dalam kebangkitannya. Nah,
Nah, inilah pentingnya baptisan kita bersama Yesus. Yesus yang yaitu baptisan ini merupakan gambaran ya kesatuan kita bersama Yesus. Apabila Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus menerima tubuh yang baru ya, tubuh yang mulia, sehingga murid-muridnya tidak dapat kenal Yesus dalam tubuhnya yang baru itu. Maka apabila kita dibangkitkan bersama Yesus dalam pembaptisan kita atau kesatuan kita dengan Yesus, ya kita juga akan bangkit menjadi manusia baru. Ya, manusia lama yang berdosa itu telah mati. Ya, telah mati, maka janganlah kita balik ke kubur itu dan gali semula yang manusia lama kita ya, sebab kita sudah mengkuburkan manusia lama itu. Dan sekarang kita bangkit kepada hidup yang baru, ya, hidup yang mana terhapus kuasa dosanya itu. Ya, itulah maksudnya, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan itulah sebabnya manusia baru dipanggil juga ciptaan baru. Ciptaan baru. Maka saudara, janganlah kita kembali kepada manusia lama. Jangan kita kembali kepada hidup yang lama. Jangan kita kembali kepada hidup yang berdosa. Sebab sudah dimatikan manusia lama yang berdosa itu. Haleluya. Dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Kita adalah milik Tuhan. Kalau sebelum ini kita telah hilang kemuliaan Allah, ya, dikatakan bahwa semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Tapi sekarang kita mendapat kembali kemuliaan kita. Amin. Sebagai manusia yang telah ditebus sepenuhnya, tidak lagi berdosa. Nah, itulah kemuliaan keselamatan kita. Haleluya. Dan kita menantikan kemuliaan penuh kita yang akan datang, yaitu pada hari kebangkitan apabila Yesus datang kembali kali keduanya. Haleluya, saudara. Kita semua yang telah percaya, kita disatukan dengan Tuhan Yesus. Kita telah menjadi manusia ciptaan baru. Ya, kita tidak perlu lagi hidup dalam kisah masa lalu kita. Tak perlu lagi, saudara. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kegagalan masa lalu. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kekesalan dan kekecewaan kita yang lalu. Ya saudara, kita tidak perlu lagi dihantui dengan kisah lama kita. Sebab kita dilahir semula kepada hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Amin. Kita tidak perlu dikawal lagi oleh apa yang telah lalu. Kita hidup dalam Yesus Kristus sekarang. Yesus yang telah mati, Yesus telah bangkit dan memberikan kita hidup yang baru, hidup dalam kemenangan. Haleluya. Ya saudara, ini adalah suatu harapan yang besar dan suatu anugerah yang luar biasa bagi semua orang. Ya, kita boleh menanggalkan hidup lama yang terkutuk itu dan mengenakan hidup yang baru yang penuh harapan dalam Yesus, ya. Dalam Yesus sudah pasti tiada kutukan, hanya berkat. Haleluya. Ya, seperti mana Yeremia mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Dengar itu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. Nah, Paulus juga berkata dalam Filipi bab 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya saudara, lupakan kisah yang lama itu, segala kegagalan, kekecewaan.
semuanya itu. Dan sekarang arahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam Yesus tiada lagi kutukan, tiada lagi tuduhan dan penghukuman. Hanya hidup yang baru. Hidup yang penuh harapan. Ya, saudara, siapa yang akan menghargai kebenaran ini selain Paulus? Saya rasa seorang yang akan sangat menghargai kebenaran hidup baru ini, hidup yang baru, new life, adalah seorang perempuan yang ditangkap karena berzina. Yang perempuan ini, dia telah ditangkap, dia telah dikutuk. Ya, dikutuk bukan saja di bawah hukum Taurat, tetapi juga dikutuk oleh semua orang karena perbuatannya. Nah, sudah pastinya sesuatu yang sangat memalukan ya kalau ditangkap semasa melakukan perbuatan zina itu. Nah, kalau mengikut hukum, perempuan itu harus dihukum mati. Dengan macam mana dihukum mati? Dengan dilempari batu. Wow. Nah, ini adalah suatu hukuman yang sangat-sangat menyiksakan. Ya, bayangkan ya saudara, Anda adalah perempuan itu. Bayangkan sekarang, Anda dalam keadaan perempuan itu. Anda akan dapat merasakan setiap lontaran batu itu yang kena pada tubuh Anda. Au, au, au. Sakit sekali kan? Sudah pasti sangat sakit dan sudah pasti sangat menderita. Nah, ini adalah suatu kematian yang sangat perlahan dan menyiksakan. Aduh, au, au, aduh, setiap lontaran batu itu. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mendengar kata-kata Yesus ini, semua orang yang berdiri di situ melepaskan batu mereka dan meninggalkan tempat itu. Saudara, tidak ada satu batu pun, tidak ada satu batu pun yang kena pada tubuh perempuan itu. Amin. Perempuan itu terlepas dari hukuman mati. Kalau Anda adalah perempuan itu, bagaimana perasaan Anda sekarang apabila mendapat kelepasan ini? Saya rasa sudah pastinya sangat lega dan bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Saya ingin bertanya, setelah dibebaskan dari segala tuduhan dosa, dari segala kesalahan, dibebaskan lagi dari hukuman maut yang begitu mengerikan, yang begitu menyakitkan ini. Adakah Anda masih mau kembali buat dosa itu lagi kah? Sudah pasti Anda mau berhenti buat itu. Anda akan mau mengubah hidup Anda kan? Nah, itulah sebabnya Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Haleluya. Saudara, perempuan itu mendapat kembali hidupnya. Dan sudah pasti dia tak mau ditangkap lagi. Sebab dia berada dalam keadaan yang begitu mengancam nyawanya. Dia mau berubah menjadi baik. Saudara, bagi kita telah menerima lebih daripada apa yang telah dialami oleh perempuan itu. Kita yang seharusnya dihukum. Kita seharusnya yang dilempari batu itu. Tetapi kita telah dibebaskan. Semua batu-batu yang harus jatuh atas kita, nah sekarang telah ditanggung oleh Yesus. Bayangkan sekarang, setiap batu dosa kita yang telah dilemparkan kepada Yesus. Yesus
menanggung semuanya itu. Yesus telah dimatikan oleh batu-batu dosa kita. Wow. Dan Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. Amin. Maka hidup ini dapat kita terima apabila kita disatukan dengan Yesus seperti mana yang digambarkan dalam pembaptisan yang kita lihat dalam petikan hari ini. Dan petikan hari ini berakhir dengan ayat ini. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Haleluya, saudara, ayat ini sungguh luar biasa dan akan diulang beberapa kali dalam siri ini. Kita telah bebas dari dosa. Kita benar-benar telah merdeka. Saudara, sadarkah? Hanya mereka yang disatukan dengan Yesus ya dapat berkata, saya telah bebas dari dosa. Saya telah bebas dari dosa. Saudara, orang lain tidak dapat mengucapkan kebenaran ini kalau mereka tidak disatukan dengan Yesus. Tapi bagi kita yang telah percaya, ini adalah satu anugerah besar. Saya telah bebas dari dosa. Haleluya, saya dapat hidup dalam kemenangan. Saudara, siapakah itu Kristen? Orang yang telah bebas dari dosa. Haleluya. Maka saudara, kalau kita disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, kita pun boleh hidup dalam kemenangan. Kita menang atas kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Maka janganlah hidup lagi dalam manusia yang lama. Kita telah menerima hidup yang baru, new life. Hidup yang baru dalam Yesus. Hidup yang mulia, hidup yang telah dikuduskan, hidup yang penuh harapan. Hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang paling mulia. Sungguh luar biasa karya keselamatanmu. Manusia tidak dapat memahami sepenuhnya kenapa keselamatan harus melalui kematian dan pengorbanan Yesus. Tapi itulah hakikatnya. Pengorbanan Yesus telah membawa keselamatan kepada semua manusia. Dan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ia akan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyediakan keselamatan yang paling sempurna untuk manusia. Dan kini melalui kesatuan kami dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, kami dapat memperoleh hidup yang baru. Haleluya. Kami dapat menjadi manusia ciptaan baru. Kami ada harapan baru. Kami benar-benar telah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari semula kebenaran keselamatan ini. Supaya kami akan lebih bersyukur atas kebaikan-Mu. Menjadi lebih setia lagi kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi bersamamu ya Bapa. Lebih semangat lagi dalam iman dan ibadah kami dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong pendengar-pendengar, membangkitkan iman mereka yang lemah, menghidupkan lagi semangat iman mereka. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau akan dapat memberi kehidupan kepada orang-orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Ya saudara, sadarilah kesatuan kita dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi dengan kita. Maka hidup kita haruslah jadi seperti Yesus. Ya, oleh karena kesatuan kita dalam Yesus.
Kasih karunia Allah dan Roh Allah akan menolong kita. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.